Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang toleransi. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah serta didik dapat menyebutkan minimal 5 ayat Al-Quran dan 3 hadis yang berkaitan dengan toleransi. Kedua, siswa dapat mengaitkan nilai-nilai cinta tanah air dengan kontribusi nyata dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengevaluasi dampak perbedaan dan keberagaman terhadap kesatuan bangsa. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Toleransi dalam perspektif budaya, yakni menghargai tradisi dan kebiasaan yang ada di berbagai suku dan kelompok masyarakat. Kemudian tentang perspektif sosial, menghormati hak orang lain untuk hidup dalam kegiatan di lingkungan yang damai tanpa ada diskriminatif. Dan terakhir, dalam perspektif agama, yaitu menghormati keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda serta hidup berdampingan dengan damai. Salah satu contoh toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menghormati keputusan orang lain dalam memilih agama, memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang latar belakang budaya atau suku manapun. Nah, adik-adik sekalian, adapun tujuan toleransi yang pertama, menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Kedua, meningkatkan kerjasama antar kelompok. Yang ketiga, menciptakan suasana yang kehidupan yang nyaman dan harmonis bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, selain tujuannya adik-adik, bahwa toleransi memiliki manfaat, yakni kehidupan yang lebih damai dan aman sejahtera. Berikutnya, terbentuknya rasa saling menghargai antar individu dan kelompok. Sampai sini, adik-adik mungkin bisa memahami bahwa toleransi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi manfaat toleransi. Sekarang kita lihat Quran surah yang membahas tentang toleransi. Surah yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang kafir tersebut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak ada putusnya. Quran surah yang kedua yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, surah yang ketiga yaitu Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Baqarah ayat 190 yang keempat yaitu, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, Quran surah yang terakhir bicara tentang toleransi yaitu surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berikut ini adalah hadis tentang toleransi yang artinya hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Sam'ah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis yang kedua
Artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang terakhir yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Di Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahkan agama yang sangat kaya. Mari kita simak apa dampak keberagaman. Nah, dari segi positifnya bahwa keberagaman memperkaya budaya dan tradisi lokal. Yang kedua, mendorong bekerjasama antar kelompok dalam menunjukkan kebangsaan. Nah, dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dua, perbedaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik ataupun ekonomi tertentu. Adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pemaparan materi tentang toleransi dan juga tanah air. Terakhir dari Bapak, menjadi generasi yang toleran dan menghargai keberagaman. Mari kita mulai dari diri sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.